ngobrol, yaitu ngobrol santai di Pondok Bodarmi dengan aku Naya. Nah teman-teman, kali ini aku pengen banget nih ngajak kalian berdiskusi dan juga berbincang-bincang terkait gizi dan juga nutrisi anak. Untuk itu aku sekarang sedang bersama Ibu Astuti yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nah Ibu Astuti ini merupakan ibu dari 2 orang anak yang sekarang ada di Golden Age, yaitu dalam masa pertumbuhan. Pas banget nih ya, kita ngomongin tentang nutrisi anak di usia berkembang dengan Ibu Astuti. Nah langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Astuti. Nah sebelum ngobrol nih Bu, apa kabar? Ya, kabar sehat, alhamdulillah. Kebetulan kan tadi Ibu ini kan memiliki 2 orang anak nih Bu ya. Usianya berapa Bu? Usianya 1 2 bulan setengah, yang satu umur 5 tahun. Dua-duanya wanita atau Perempuan Oh dua-duanya. perempuan ya, oke. Nah nih Bu, kan kalau ngomongin gizi ya Bu ya, menurut Ibu seberapa penting sih pemenuhan gizi ini untuk anak di usia perkembangan? Sangat penting sih, soalnya kalau gizinya bagus, kita juga ngelihat nih pertumbuhan-perkembangan gimana. Kalau misalkan agak kurang bagus kan pasti pertumbuhan sama perkembangannya agak terhambat ya. Betul. Jadi memang harus diperhatiin sih gizinya. Betul banget. Nah mungkin sebelum masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, aku mau menjelaskan sedikit singkat tentang kampanye yang kami sedang laksanakan. Saat ini kami tuh mahasiswa semester 6 yang sedang melaksanakan project UAS, yang dimana kami tuh sedang melaksanakan kampanye bersama brand susu Mbok Darmi. Nah kampanye kami itu berjudul Sehat Bersama Mbok Darmi, yang dimana di dalam kampanye nanti ada sebuah event yang akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang berkaitan tentang gizi. Nah mungkin pendapat Ibu nih tentang kampanye kami nih, Sehat Bersama Mbok Darmi, gimana nih Bu? Bagus ya, soalnya kan apalagi kayak kita ya ibu rumah tangga yang aduh udah repot ya sama Betul, dua betul. bocah. Kalau misalkan ada kayak susu kampanye kayak gitu kan seenggaknya lebih agak kebantu ya gitu. Terus ya mudah-mudahan sih anak-anak pada suka. Iya betul. Oke, mungkin langsung masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Kan ibu-ibu tuh memiliki didikan khusus ya. Setiap ibu itu memiliki didikan khusus kepada anaknya. Kalau Ibu sendiri nih yang diterapkan didikannya kepada anaknya kayak misalnya gak boleh jajan sembarangan, gak boleh jajan di luar gitu, harus makan makanan di rumah. Nah makan makanan tuh harus 4 sehat 5 sempurna, harus sayur lengkap atau kayak gimana Bu? Kalau realitas sih ya nggak terlalu gitu-gitu banget. Yang penting kalau misalnya jajan ya jajan nggak usah sering-sering. Terus misalkan kalau sehat 5 sempurna, yang penting sehari ada dari situ aja, nggak mesti 1 hari komplit, besoknya lagi misalnya apa gitu aja sih. Oke. Kalau Ibu sendiri nih, cara menyeimbangkan pemenuhan gizi anak itu bagaimana sih Bu? Kan ada ya larangan kayak khusus gak boleh makanan yang tinggi pengawet. Misalnya beli produk ini benar-benar harus diteliti ini. Wah, gulanya seberapa, pengawetnya gimana gitu Bu. Nah, Ibu sendiri tuh bagaimana sih cara mengontrolnya? Kalau kontrol, saya bukan ahli gizi ya. Jadi kalau ngelihat produk ya nggak sedetail itu. Cuman ya itu sih, paling kalau misalkan coklat atau misalkan yang berbau ada pengawet apa, ya nggak sering-sering aja gitu. Misalkan mie instan kan gitu, ya udah misal seminggu sekali, misal contoh kayak gitu aja. Oke. Nah kalau kita ngomongin susu kan ya Bu ya, pasti banyak anak-anak yang nggak suka susu, dan termasuk juga aku tuh nggak suka susu sebenarnya. Kecuali kalau susunya tuh ada rasa-rasanya mungkin suka. Nah kalau ternyata misalnya anak Ibu nih yang nggak suka susu gitu kan, bagaimana sih Bu cara ngatasinnya? Kalau nggak suka, aduh saya sih belum punya pengalaman kalau misalnya nggak suka ya. Tapi kalau misalkan itu mungkin dicampur kali ya, misalkan susunya pakai rasa-rasa gitu, biar anaknya mungkin suka. Nah mungkin pas banget ya Bu kalau susu dikasih rasa-rasa, pas banget sama brand yang sedang kami laksanain itu susu Mbok Darmi, di mana susu Mbok Darmi itu ternyata tuh memiliki berbagai macam varian rasa gitu kan. Mungkin tuh pas banget untuk anak Ibu nanti Ibu mencoba kayak gitu kan. Nah teman-teman, tadi kita sudah
ngebahas seberapa penting sih pemenuhan gizi dan juga nutrisi anak. Nah, kita sama-sama setuju ya Bu ya, bahwasannya di usia pertumbuhan anak 0 sampai 6 tahun itu lagi kenceng-kencengnya nih kebutuhan gizi dan juga nutrisi yang harus dipenuhi biar tumbuh kembangnya tuh lebih maksimal. Nah, susu adalah salah satu komponen yang paling penting. Nah, maka dari itu jangan lupa jaga kesehatan dan juga terus peduli terkait pemenuhan gizi dan juga nutrisi anak ya, para ibu-ibu di rumah kayak gitu. Mungkin oke, dari aku Naya dan juga Ibu Astuti pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, ngobrol santai di Pondok Bedarmi. Dadah.